CPO. Jadi nih, unit usaha yang untungnya masih dihitung ribuan rupiah, sekarang dikasih kunci buat masuk ke bisnis yang biasanya cuma sanggup dipegang korporasi besar. Pertanyaannya, make sense nggak? Nah itu, makanya kita harus bedah pelan-pelan. Jangan langsung ngejelekin, kita bedah objektif dulu. Jadi kita mundur dikit ya, biar kalian nggak salah paham, posisinya Kopdes sekarang itu ada di mana. Program yang resmi diluncurkan lewat Impres di Juli 2025. Dan targetnya ambisius, yang tadi gue bilang 80.000 koperasi desa dan kelurahan berdiri serentak di seluruh Indonesia. Tapi targetnya tuh berkali-kali molor. Awal ditargetin Oktober 2025, tapi ternyata sampai akhir tahun cuma 20.000 dan masih di tahap pembangunan. Dan bulan lalu pemerintah akhirnya ngaku sendiri kalau targetnya kegedean. Pemerintah mangkas target operasional Kopdes Merah Putih dari 80.000 jadi 40.000. Itu sampai akhir tahun. Intinya ya oke lah, ada perubahan strategi. Tujuannya biar memastikan koperasi yang udah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan. Dan dari yang tersisa pun, yang beneran jalan sebenarnya masih dikit banget. Sampai awal Juli 2026, 13.648 Kopdes Merah Putih udah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 unit lah udah resmi diluncurin dan beroperasi. 20 ribuan itu masih ada di tahap pembangunan fisik dan persiapan. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya simple. Modal. Dari mana uangnya? Karena di Jawa Tengah aja, dari 8.500 koperasi yang udah dibentuk, baru 3.300 resmi beroperasi. Sisanya belum aktif lantaran terkendala faktor modal. Nah ini yang bikin twistnya makin kerasa. Modal buat jualan sembako aja masih jadi masalah struktural di ribuan desa. Tapi bulan ini juga, sebagian Kopdes justru dikasih mandat baru buat masuk ke bisnis yang butuh modal jauh lebih gede. Cuma di chapter selanjutnya, sebenarnya yang perlu dibedah belum angkanya dulu nih, tapi seberapa jauh gapnya. Di luar angka, ini bagian menurut gue paling penting dari seluruh video. Karena skema model Kopdes sekarang itu jalan lewat pinjaman himbara. Setiap koperasi bisa ngajuin pinjaman dengan plafon paling banyak 3 miliar rupiah. Suku bunganya sekitar 6% per tahun dan tenor sampai 72 bulan atau 6 tahun. Nah dari 3 miliar rupiah itu, nggak semuanya itu bisa dipakai bebas. Plafon pinjaman buat belanja operasional dibatasin paling banyak 500 juta rupiah. Nah sekarang gue mau kalian bandingin sama kebutuhan real bisnis yang baru dibuka ini. Buat bangun satu pabrik CPO skala mini, bukan pabrik gede ya, yang mini-mini nih, investasinya itu butuh 23 miliar rupiah dengan return of investment 4,3 tahun. Itu untuk produksi 10 ton minyak setiap hari.